Saya nggak ngerti ya bagaimana mereka dapat data itu, dari mana mereka berimajinasi soal itu. Kalau Masjid Apung dibangun di perluasan daratan, maka itu bukan Masjid Apung, namanya Masjid Nongkrong. Masjid Apung itu letaknya di depan pintu gerbang Ancol Timur. Perluasan daratan itu adanya di Ancol di Ancol Timur paling ujung sana. Jauh sekali bedanya. Ada jarak 3 km lebih kurang gitu antara letak Masjid Apung dengan perluasan daratan yang sudah dilakukan. Bahwa kemudian orang lebih suka berkomentar lebih dulu ketimbang mempunyai data, ketimbang belajar, memang lagi tren kali ya. Komentar dulu, salah kemudian itu jadi biasa. Saya baca itu, orang yang menulis itu menunjukkan bahwa dia tidak paham, tidak mengerti, dan sayangnya tidak bertanya. Pertama gini, ini agak panjang sih jawabnya ya. Sebuah perusahaan biasanya untuk terlihat baik kinerjanya, performanya, maka yang utama adalah performa keuangan. Bagaimana meningkatkan performa keuangan itu dengan efisiensi. Ujung-ujung dari efisiensi adalah PHK karyawan. Akan tetapi yang saya inginkan adalah bagaimana Ancol punya kemampuan menyerap tenaga baru, memperluas segmen pasar, gitu ya. Jadi ini bertolak belakang dengan yang biasanya terjadi. Bagaimana meningkatkan performa keuangan dengan efisiensi? Kita tidak. Kita ingin membuat segmen baru. Nah, Masjid Apung itu berawal diskusinya dari sana. Jadi penambahan pengunjung di Ancol itu, penambahan wahana-wahana di Dufan maupun di ODS, penambahannya kurang lebih 2-3%. Tapi segmennya kan tetap. Dufan segmen remaja, Atlantis segmen anak-anak, dan pagi sekali itu segmen orang yang olahraga di Taman Ancol Timur sana. Tetapi ada segmen baru yang selama ini tidak terbaca. Awalnya itu inspirasinya itu datang malah dari ketika saya menonton sebuah tayangan di bioskop. Tayangan itu tayangan sebuah kulkas promosinya yang dijual oleh kulkas itu di dalam promosinya ya, bukan durasi waktunya dia berapa puluh tahun, bukan efisiensi listrik, bukan harga, tetapi yang dijual dalam tayangan itu, promosi itu, sertifikasi halal. Kamu bisa bayangkan kulkas dengan sertifikat halal gitu loh. Tetapi sebuah perusahaan besar membidik sebuah segmen itu pastikan ada sesuatu. Nah kemudian saya berpikir, ketika terjadi demo besar-besaran di Monas yang berkali-kali itu, hotel bintang 5 dari ujung Tamrin sama ujung Sudirman itu penuh. Artinya apa? Artinya kelas menengah muslim gemuk. Dan itu adalah pasar. Nah, berbanding lurus dengan menggemuknya kelas menengah muslim itu, semangat spiritualisme itu juga meninggi gitu lah ya. Kalau kita buat di sini sebuah segmen baru untuk mengambil pasar baru berupa Masjid Apung, akan berapa penambahan orang hadir di Ancol? Kamu bayangkan orang dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta banyak sekali yang bermacet ria untuk ke Masjid Kuba Mas di Cinere. Nah, Ancol membangun Masjid Apung dalam rangka itu. Aspeknya aspek bisnis, tentu memberikan fasilitas ibadah. Tapi aspek utamanya adalah wisata religi yang memang sekarang lagi tinggi. Terus dikaitkan lagi dengan wisata halal di NTB, Lombok.
tingkat percepatannya itu sekian puluh persen kenaikan wisatanya. Saya mau bahas ini agak panjang ini karena ini menarik ya, supaya teman-teman di luar sana paham dan tidak asal bicara. Ketika masjid, saya hafal Masjid Apung karena saya rasa, kalau boleh menyombong ya, bukan untuk sombong sebenarnya, nggak ada orang lebih paham tentang Masjid Apung di Ancol melebihi saya, dengan siapapun itu, karena saya inisiatornya gitu kan ya. Jadi inspirasi awalnya dari situ. Nah, ketika saya sampaikan ide ini sebenarnya sudah mengendap di karyawan Ancol, tapi saya cuma menginisiatorkan saja kepada direksi keuangan pertama. Saya tanyakan begini sama dia, tolong dihitung berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk sebuah masjid dan berapa penambahannya, itu dengan asumsi lalu dengan data akurat. Kita lihat sampel-sampel yang ada, kunjungan-kunjungan ke, baik itu ke yang di Makassar, bukan di Makassar, di Palu kalau tidak salah, atau yang di Masjid Kubah Mas atau tempat-tempat lain. Dan berapa kita mampu menarik yang ada di Jabodetabek? Dihitung, sangat visible. Yang ketiga, saya bicara dengan Pak Paul waktu itu di Rutnya. Saya katakan kepada Pak Paul begini, Pak Paul, kalau kita pengen performance kita bagus, itu janganlah selalu efisiensi, tapi buat delta baru. Dan saya ceritakan seperti yang tadi. Dan kebetulan Pak Paul tertarik, terus dibahas sama-sama, dipelajari dulu, baru diputuskan. Bahkan tanggal penentuan rapat disahkannya proyek pembangunan Masjid Apung saya hafal. Hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 jam 11:37 disahkannya Masjid Apung. Saya sangat hafal. Nah, setelah disahkan bahwa itu akan dibangun, ada langkah lanjutan. Itu tidak membangun hanya sekedar masjid, tapi bangunan Masjid Apung itu menjadi simbol sejarah perjalanan Islam di Jakarta. Untuk itu perlu ada tulisan tentang sejarah perjalanan Islam di Jakarta, agar arsiteknya nanti yang menggambar masjid itu punya dasar untuk membangun atau menggambar bagaimana bentuk masjid. Jadi setelah diputuskan di dalam rapat direksi dan komisaris itu, saya meminta kepada Pak Samsudin Cahaisi, seorang intelektual, dia juga sejarawan, dia memahami tentang perjalanan Islam di Jakarta. Saya memanggilnya Bang Sem, kepada Bang Sem untuk menulis tentang sejarah perjalanan Islam di Jakarta. Bang Sem menulis sangat luar biasa bagus, sangat panjang. Nah, dari tulisan itulah kita berikan kepada seorang arsitek bernama Andra Martin, agar Pak Andra Martin itu sebagai arsitek, dia membuat gambar arsitektur dari masjid itu berdasarkan latar belakang sejarah yang sudah ditulis oleh Bang Sam tadi gitu. Jadi Jakarta ini kan pengaruh peradaban Islamnya itu dari Laksmana Cheng-ho Cina maupun dari Turki Utsmani. Maka masjid itu punya sejarah, punya konteks. Jadi ketika orang datang berkunjung ke Masjid Apung, dia tidak hanya sekedar datang sholat. Dia datang, dia mengalami experience sholat di Masjid Apung, dan dia melihat sejarah perjalanan Islam di Jakarta. Jadi ada konteks sejarahnya, ada pembelajaran terhadap Islam di Jakarta. Jadi tidak sesederhana yang ditulis oleh beberapa teman dan salah kaprah sekali dari seseorang di partai, ya nggak usah sebut partainya lah, kita udah tahu bahwa memang selalu begitu, komentar dulu salah kemudian gitu. Dia mempertanyakan Masjid Apung pada saat groundbreaking SK Pergubnya belum keluar. Lah emang tempatnya bedanya jauh. Tempatnya perluasan daratan di ujung Ancol Timur. Masjid Apung tempatnya di depan pintu gerbang. Jauh berbeda gitu lah. Bahwa kemudian orang seringkali berimajinasi lalu mengkritisi imajinasinya sendiri. Itu udah biasa gitu. Pembangunan Masjid Apung itu awalnya itu memperluas pasar di Ancol, tujuan awalnya, sambil memberikan fasilitas ibadah. Karena
dengan melihat situasi kekinian sekarang gitu ya, semangat spiritualisme di kalangan kelas menengah muslim yang semakin tinggi gitu kan, terus kita butuh delta baru. Karena kalau saya ke Ancol, di luar orang Ancol, apa yang saya dapat? Saya tidak mungkin ke Dufan, jantung udah gak kuat. Ke ODS, ke Atlantis, anak-anak saya sudah besar-besar gitu kan. Tapi orang yang umur 35-40 ke atas itu harus kita berikan tempat. Nah, tempatnya salah satunya itu. Tentu saja nanti kita akan bangun lagi kreativitas baru yang menarik segmen-segmen lain agar perkembangan Ancol ini semakin meluas dan jangkauannya semakin banyak.